Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Ambon, kita telah tersambung dengan Bodewin Watimena, Wali Kota Ambon. Selamat malam, Pak Bodewin. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam para pemirsa. Baik, Pak Bodewin, kami ingin mengetahui bagaimana update situasi pasca bentrokan warga Desa Hunut dan Desa Hitu di sana. Ya, kondisi sampai dengan saat ini kami masih berada di lokasi kejadian. Saya bersama dengan Ketua DPRD Kota Ambon, Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, serta Pak Dandim 1504 Ambon. Situasi sudah kondusif, aman, terkendali, berkat reaksi cepat dari aparat keamanan TNI dan Polri yang segera melakukan penyekatan dan pengamanan pada lokasi perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, Mbak Ayu. Baik, Pak, kami ingin mengetahui awalnya peristiwa bentrokan ini terjadi karena tawuran siswa. Lantas bagaimana kronologinya bisa membesar menjadi bentrokan antar dua warga? Iya, memang benar bahwa peristiwa ini berawal dari kasus tawuran dan terjadi pembacokan atau penusukan terhadap salah satu siswa dan meninggal dunia. Pasca kejadian tersebut terjadi reaksi warga dari Kabupaten Maluku Tengah, yaitu dari Desa Hitu, yang secara spontan kemudian bergerak menuju ke arah Desa Durian Patah di Kota Ambon. Dan kemudian terjadi pembakaran pada beberapa rumah warga dan juga sempat terjadi tawuran, tetapi kemudian bisa diantisipasi oleh pihak kepolisian dan TNI, Pak Ayu. Baik, Pak, seperti kata Anda tadi bahwa belasan rumah dibakar, kemudian kantor kepala desa juga dibakar, dan informasinya bahwa kepala desa juga sempat dianiaya. Siapa yang melakukan ini, Pak? Ya, tentu masih dalam tahap penyelidikan oleh aparat kepolisian. Tetapi yang pasti bahwa kita mengupdate terakhir akibat daripada peristiwa tadi, ada 28 rumah yang terbakar, kemudian 7 rumah rusak, 1 balai desa terbakar. Ada juga kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit. Kami sudah mengklarifikasi kepada Kepala Desa Hunut Durian Patah, memang sempat terjadi cekcok antara massa dengan kepala desa, tetapi bisa dilerai oleh Babinsa dan Bambin Kaptimas, sehingga penganiayaan tidak sampai ke situasi yang lebih parah, gitu, Pak Ayu. Baik, Pak Bodewin, puluhan rumah dibakar, mengalami kerusakan, dan bentrokan tidak terhindarkan. Hingga saat ini berdasarkan informasi yang Anda himpun, ada berapa jumlah korban jiwa dan juga korban luka? Ya, tentu yang meninggal dunia korban jiwa 1 siswa yang terkena penikaman tadi. Kemudian ada 3 warga masyarakat yang juga luka-luka yang sementara dirawat di rumah sakit, serta 1 personil kepolisian juga mengalami luka karena lemparan batu. Korban yang luka-luka sudah tertangani di rumah sakit dan semuanya ditangani oleh pemerintah Kota Ambon. Sementara yang meninggal dunia berasal dari desa itu, dan mungkin besok baru dilakukan proses pemakaman jenazah dimaksud. Baik, Pak, untuk warga yang mengalami kerugian material, apakah akan ada bantuan dari pihak pemerintah? Ya, tadi upaya kita untuk meredam kondisi ini, saya sudah sampaikan secara resmi kepada warga yang terkena dampak ini, yang rumahnya terbakar, bahwa pemerintah Kota Ambon akan segera membangun kembali rumah-rumah yang terbakar, yang rusak. Kemudian yang korban semua langsung ditangani oleh pemerintah kota, biaya pengobatannya dan lain sebagainya. Selain itu kita juga meminta kepada Bapak Gubernur untuk bisa memfasilitasi pertemuan antar pemerintah Kota Ambon dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, untuk paling tidak
kita bisa menyelesaikan akar permasalahan kejadian yang dialami ini. Kami juga memastikan akan membangun pos permanen bagi anggota Polri di lokasi kejadian karena ini merupakan titik temu antara aktivitas masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dengan Kota Ambon. Jadi karena itu kita akan memastikan bahwa situasi ini ya semoga tidak lagi terjadi dengan ya memastikan pengamanan di lokasi yang memang sering terjadi permasalahan atau terjadi konflik ini, Pak Ayu. Baik, Pak Bodewin, informasi terakhir yang kami dapatkan ada 2.000 warga terdampak yang dievakuasi dan juga dibawa ke pos pengungsian. Sampai kapan warga ini akan tetap berada di sana, Pak? Saya ingin mengupdate data bahwa saya baru selesai dengan Forkopimda mengunjungi tempat-tempat lokasi pengungsian yang terdata sementara saat ini 500 lebih pengungsi. Mereka ini mengungsi bukan cuma karena rumahnya terbakar, tetapi karena mereka merasa bahwa situasi belum kondusif, mereka masih bisa terancam, karena itu mereka memilih untuk mengungsi di tempat yang lebih aman. Dan pemerintah kota menjamin mereka yang mengungsi itu ditangani oleh mungkin besok akan menetapkan ya situasi penanganan darurat yang biasanya secara mekanisme prosedural kita tetapkan 14 hari. Tetapi kami juga menjamin kepada mereka bahwa jaminan TNI Polri situasi sudah aman dan bagi warga yang rumahnya tidak terbakar, tidak rusak, bisa kembali ke kediaman mereka masing-masing. Soal pengungsi, kami menjamin bahwa kami akan tangani dengan baik. Tadi dari makan siang, makan malam, bahkan saya sudah memerintahkan dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, dan lain, untuk segera melakukan penanganan yang baik kepada para pengungsi yang sementara kita tampung di 3 tempat, di desa tetangga yaitu Desa Negeri Lama, Desa Nania, dan Desa Poka, Bayu. Baik, terakhir Pak Bodewin, ini kan situasi sebenarnya masih harus tetap dijaga ya. Bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak Polri maupun TNI di sana? Apakah ada titik-titik tertentu yang diawasi dan apakah ada jam malam yang diberlakukan? Ya tentu saja dukungan TNI Polri untuk situasi yang saat ini sangat penting bagi kami, dan karena itu lewat koordinasi bersama saat ini di lokasi kejadian dan di perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon telah ditempatkan ya sebanyak 311 personil yang terdiri dari 200 personil Polri yang berasal dari Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, serta ya perkuatan dari TNI sebanyak 111 personil ya, dan ditempatkan yang pertama kita menyekat di perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon untuk menghindari adanya pergerakan massa. Yang berikut mengamankan di Desa Hundut dan Durian Patah untuk menjamin keamanan kepada warga Desa Hundut Durian Patah. Dan kami selama pemerintah kota memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran TNI dan Polri yang begitu sigap dan bergerak cepat untuk membantu mengamankan situasi yang terjadi sejak siang tadi. Itu Mbak Ayu. Baik, kita sama-sama berharap situasi segera kondusif, aman, dan juga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di sana. Terima kasih atas informasinya Pak Bodewin Watimena, Wali Kota Ambon. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Selamat malam Ibu Ayu, selamat malam pemirsa semua.